Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Bertemu lagi kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang dokter kecil. Apa sih pengertian dokter kecil itu? Tugas apa saja sih yang harus dilakukan dokter kecil? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pertama adalah pengertian dokter kecil. Dokter kecil adalah peserta didik yang dipilih oleh guru maupun peserta didik yang berkeinginan mengikuti kegiatan kesehatan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud sebagai pelayanan kesehatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan dokter kecil. Yang pertama adalah selalu bersikap dan berperilaku sehat. Jadi, sebagai dokter kecil, kita harus menjadi contoh berperilaku hidup sehat di sekolah maupun di rumah. Yang kedua adalah mengajak serta mendorong murid lainnya untuk bersama-sama menjalankan usaha kesehatan terhadap diri masing-masing. Jadi, dokter kecil ini juga harus mendorong kepada teman-temannya untuk melaksanakan usaha kesehatan pada diri sendiri. Yang ketiga adalah mengusahakan tercapainya kesehatan lingkungan yang baik di sekolah dan di rumah. Jadi, sebagai dokter kecil kita harus selalu mengusahakan lingkungan yang sehat, kehidupan yang sehat di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, membantu guru dan petugas kesehatan pada waktu mereka menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sekolah. Jadi, ketika ada kegiatan-kegiatan yang menyelenggarakan usaha kesehatan, dokter kecil berperan penting harus ikut serta dalam melakukan kegiatan tersebut. Misalnya, kegiatan upacara, dokter kecil ikut berjaga supaya jika ada teman kita yang tidak sadarkan diri atau butuh pertolongan, kita bisa membantu. Dan yang kelima adalah berperan aktif dalam kampanye kesehatan yang diselenggarakan di sekolah. Misalnya, pekan kebersihan, pekan penimbangan dan pengukuran tinggi badan, pekan gizi, pekan kesehatan gigi, pekan kesehatan mata, dan lain sebagainya. Sebagai dokter kecil, kita harus selalu ikut berkampanye dan memberi dorongan kepada teman-teman kita untuk selalu melaksanakan kegiatan usaha kesehatan diri masing-masing. Yang selanjutnya adalah kriteria peserta dokter kecil. Untuk menjadi dokter kecil juga diperlukan kriteria tertentu. Yang pertama yaitu telah menduduki kelas 4 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, siswa kelas 5 dan 6 yang belum pernah mendapat pelatihan dokter kecil. Dan yang ketiga, berprestasi di sekolah. Yang keempat, siswa yang memiliki badan sehat. Yang kelima, pastinya diizinkan oleh kedua orang tuanya. Yang keenam, berwatak pemimpin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu berpenampilan bersih dan berperilaku sehat. Kegiatan dokter kecil. Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan gigi. Nah, pada pemeriksaan kesehatan gigi ini biasanya petugas dari Puskesmas akan memeriksa kesehatan gigi dan mulut dan mendemonstrasikan bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Yang kedua yaitu pengamatan kebersihan dan kesehatan pribadi. Dalam hal ini pengamatan kita bisa mulai dari dengan cara menjaga kebersihan pada diri kita sendiri dan mencuci tangan dengan benar dan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Biasanya pada poin yang ketiga itu dilakukan beberapa bulan sekali untuk catatan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang tujuan umum dokter kecil. Nah, tujuan umum dokter kecil ini adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam program UKS. Nah, jadi tujuan umumnya yaitu dalam dokter kecil ini kita mampu menciptakan siswa-siswi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program UKS. Untuk tujuan khusus dokter kecil yaitu ada dua. Yang pertama, agar siswa dapat menjadi penggerak hidup sehat di sekolah, di rumah, dan di lingkungannya. Artinya di sini
Siswa yang tercantum dalam kegiatan dokter kecil ini, siswa mampu menggerakkan hidup sehat, yaitu mengajak masyarakat sekitar atau teman-temannya untuk menerapkan hidup sehat di dalam lingkungan. Tujuan yang kedua yaitu agar siswa dapat menolong dirinya sendiri, sesama siswa, dan orang lain untuk hidup sehat. Maka dari itu, untuk siswa-siswi yang sudah menjadi anggota dokter kecil ini tahu bagaimana caranya kita menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan lingkungan, dan menjaga kesehatan untuk orang lain ataupun menolong orang lain yang sedang mungkin kurang sehat. Nah, itu kan sudah dibekali. Jadi untuk siswa-siswi yang sudah menjadi anggota dokter kecil ini sudah sangat paham tentang bagaimana cara hidup sehat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, kami mohon sebesar-besarnya, dan silakan bagi teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, dan nanti akan kita jawab satu persatu. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.